seperti Mas Guntur aja, itu keputusan yang paling bagus menurut saya pribadi gitu. Sebenarnya aku sih tahun kemarin udah mau pulang sebenarnya kan, tapi karena ada visa corona, ya akhirnya dapat tambahan lagi. Nah, visa corona itu aku mengajukan ke E7-nya. Oke gitu. Nah, kalau aku nggak ada visa corona juga nggak bisa E7 itu. E7-nya itu. Berarti dengan kata lain itu karena ada corona tetap ada manfaat juga gitu Iya, ya. tapi kalau aku pernah ngomong kayak gitu, berkah corona gitu langsung dibully orang. Kalau udah dapet kan visa E7 gitu. Iya. Terus niat mau cuti itu kira-kira bisa cuti berapa lama? Nah, kalau niat cuti nih udah E7 tuh, aku saranin cuti itu jangan lama-lama. Kenapa? Karena kita perpanjang itu kita sendiri juga harus jamin. Oh, begitu. Jadi gaji kita itu jangan sampai kurang dari 26 juta itu. Otomatis kalau kita dari cuti poin kan, itu tadi dari ya, poin Mas itu ya? tadi. Betul. Nah, kalau kita udah E7 malah enak-enakan aku mau cuti, udah E7 ini udah E7 gitu ya. Misalnya aku mau cuti 3 bulan, 2 bulan. Tapi tanpa kita sadar selama 2 bulan, 3 bulan itu nggak dapat gaji. Benar-benar. Otomatis nanti kalau kita perpanjang nggak memenuhi syarat, akhirnya kita nggak bisa perpanjang. Oke. Nah, Itu gitu. informasi bagus banget Kecuali sahabat. kalau gajinya 40 juta ya per tahun. Iya, jadi aku saranin sih ya kalau E7 itu cutinya jangan lama-lama. Karena kalau E9 kan nggak ada masalah, orang Iya. yang jamin kan pabrik, nodong bu, dia kan masih ikut programnya yang EPS. Betul, Nah, kalau betul, E7 itu udah pabrik, kita imigrasi. Jadi kalau kita gajinya nggak memenuhi syarat, nggak bisa perpanjang. Oh, begitu. Nah, Mas Guntur kan udah pindah ke E7 nih. Apa sih keunggulan E7 itu apa sih? Sebenarnya kalau kita di kerjaan sama aja sih ya, bedanya cuman kita bisa perpanjang kapanpun asal kita memenuhi syarat itu. Nah, yang kedua itu kita juga bisa sebenarnya ngundang keluarga bisa. Jadi Bisa ngundang ngundang keluarga keluarga itu yang tercara di kakak atau ayah ibu bisa. Nah, terus yang di kakak itu misalkan istri, anak itu bisa. Tapi kalau menggunakan ada 2 jenis kan, yang mau tinggal di sini dapat ID card itu bisa juga. Cuman itu syaratnya berat. Jadi harus ada deposit 30 juta won. Itu juga nggak yang harus tiba-tiba kita pinjam teman, tiba-tiba ada duit segitu tuh enggak. Oh, Benar-benar harus kita sendiri. deposito yang nggak tersentuh berarti ya, Mas ya? nggak tersentuh, Oke. yang udah ada minimalnya, misalkan minimal 3 tahun atau minimal 2 tahun, itu ada nilai minimalnya, dibuktikan dengan begitu. aset-asetnya gitu. Jadi kan. yang mendadak deposit itu nggak bisa ya kayaknya, susah, Ya nggak bisa, sulit ya. soalnya kan buktinya kan harus ini ada kan. Nah itu misalnya kalau yang ngundang kayak gitu, itu bisa tinggal di sini, keluarganya dapat ID card juga, tapi bukan tapi F ya. Kalau masalah itu F1 atau F3 dapat ID card itu cuman nggak boleh kerja di sini. Oh, Cuma nemenin doang. Hmm. Nah, itu kalau ketahuan kerja atau ketahuan di Arbeit, visa E7 sama visa itu dicabut langsung deportasi. Jadi Itu intinya peraturannya. sahabat-sahabat, buat pemegang visa E7 bisa mengundang keluarga di mana keluarganya itu yang terdaftar di kartu keluarga waktu pengajuan E7 di imigrasi. Dan dengan ada jaminan minimal di deposito itu 30 juta. 30 juta ya. Won ya. Won, dan itu bukan yang tiba-tiba dibikin jadi jaminan untuk deposito. Yang sudah jadi deposito minimal Minimal 2 tahun. Tuh, 2 dikatin. atau 3. 2 atau 3 tahun. Jadi buat teman-teman pemegang E7 yang pengen ngundang keluarganya ke Korea, satu yang harus diingat, yang diundang itu tadi harus masuk ke dalam kakak keluarga, di mana kakak itu tadi yang diajukan sama pemegang E7 tadi di imigrasi. Jadi harus ada data-datanya jelas. Dan di deposito harus ada uang minimal 20 sampai 30 juta, di mana uang itu yang sudah mengendap antara 2 sampai 3 tahun. Jadi tiba-tiba pengen ngundang ibu atau istri, tiba-tiba masukin uang 30 juta atau 50 juta, itu nggak berlaku ya teman-teman. Harus minimal 2 juta. Jadi menurut aku, buat teman-teman penyandang E7, usahakan mengendapkan uang di deposito itu 20 juta untuk keamanan pemegang E7 sendiri dan yang diundang itu tadi. Betul begitu kan Mas Iya Guntur? betul, tapi selain berupa tabungan, kita misalkan sewa rumah, tapi harganya 20 juta misalnya rumah itu, nggak masalah. Oh, ada juga yang kayak Ada gitu, juga yang kayak sahabat-sahabat. gitu. Jadi yang penting harta kita di Korea gitu, bukan cuma uang gitu.
Berarti intinya sama aja dong. Kayak aku perpanjangan visa harus ada seperti harta kekayaan. Iya, itu Oh, sama. begitu. Jadi jangan rugi deh teman-teman itu nyimpen duit di tabungan atau seandainya punya one room Jonse seharga 30 juta yang atas nama kita, gak akan kemana-mana buat memperpanjang visa kita dan keluarga kita. Tapi Begitu ya Mas ya? ada nggak sih Mas Guntur itu yang lebih mudah gitu selain itu untuk mengundang keluarga ke sini? Boleh. Jadi kalau misalkan yang tanpa kita deposit itu bisa, tapi main doang ke sini. Oh, Pakai visa turis, betul, visa turis betul. undangan keluarga. Jadi- jadi nggak tinggal di sini nggak, cuman diundang misalkan 1 bulan atau berapa gitu. Bisa. Berarti untuk pemegang E7 itu bisa mengundang keluarga itu ada berapa macam Mas intinya itu? Sebenarnya ada dua macam sih, Oke, setahu oke, aku oke. ya, Iya, cuma iya, dua iya. macam. Jadi yang satu itu yang dapat ID card, tapi syaratnya berat. Nah yang kedua itu dia cuma main aja ke sini. Visa undangan biasa undangan berarti? biasa. Turis biasa kayak gitu. Bisa, iya terus biasa kayak gitu. Jadi kita nggak ditanya hartanya berapa segala macem. Terus yang di rumah paling ya tabungan berapa lah gitu kan. Yang itu namanya memang turis. Wajib persyaratan Iya, wajib gitu. gitu. Pokoknya wajib lebih ringan kesininya. Cuman kalau ngundang usahakan kita jangan pas mau perpanjang. Kalau kita pas mau perpanjang tapi nggak ada keluarga di sini, kayak aku misalkan nggak perlu ada tabungan 20 juta segala macem, nggak perlu tabungan segala macam, begitu, bisa begitu. perpanjang. Cuman kalau ada keluarga itu baru yang harus ada jaminan. Misalkan kita lagi ngundang keluarga, tapi kita mau perpanjang, berarti harus ada duit. Menunjukkan itu tadi ya? Menunjukkan ada duit. Tapi kalau ada keluarga di sini, kita nggak punya duit, nggak bisa perpanjang. Oh, begitu. Gitu. Nah terus kalau misalkan keluarganya datang ke sini, ya jangan sampai lah melanggar peraturan misalkan, ya kabur lah, terus arbaitan misalkan, itu nanti kalau ketahuan imigrasi, dua-duanya deportasi, kan kita sudah susah ya misalkan ganti Bisa visa, mendapatkan E7. ternyata keluarga kita di sini udah diundang, malah dia Kabur. kabur lah, Atau kerja gitu ya. lah, misalkan main punya duit di sini kerja, jadi ya dua-duanya kena. Sayang lah. Saya Jadi berarti intinya yang sudah diundang keluarganya oleh pemegang E7 dilarang untuk arbait atau kerja. Karena kalau ketahuan dari pihak imigrasi yang diundang dan pemegang E7 itu bisa kena deportasi. Betul ya Semuanya. Mas ya? Itu. Jadi harus diperhatikan untuk itu ya. Jangan sampai usaha kita untuk bikin E7 tadi sia-sia karena sesuatu yang harusnya nggak dikerjakan. Begitu kan ya Mas ya? iya benar. Betul, betul, betul. Oh ya Mas Guntur, yang aku pernah dengar juga itu dari visa E7 itu apakah ada batas minimal tahunnya ataukah memang ada prosedur lain untuk menjadi visa yang lain? Adakah penjelasan dari Mas Guntur itu? Kalau sekarang sih E7 itu tergantung kita ya, E74 khususnya ya. Kalau E71 kan mungkin bosnya bisa memperpanjang. Oke. Kalau E74 itu ya sama-sama bosnya juga harus syaratnya memenuhi, kita juga harus syarat memenuhi. Cuman kan lebih daripada yang pertama itu lebih ringan ya. Jadi cuma 52 poin. Terus bisa, tapi itu dengan catatan tanpa keluarga di sini. Kalau ada keluarga ya harus 20 sampai 30 juta itu harus ada. Oh, jaminannya berarti ya Mas ya? Jaminannya. Oke. Tapi kalau kita sendiri di sini tanpa jaminan bisa perpanjang. Oke. Kapanpun 2 tahun sekali selama kita memenuhi syarat yang 52 poin itu. Oke. Nah, tapi misalkan kita udah bosan misalkan jadi E7, ada visa lain juga. Oh iya? Ada juga Apa itu Mas? Ada. Jadi ada visa F299 dari E7-4. Itu syaratnya juga lumayan berat. Jadi harus E74 dikor 5 tahun dulu. Bukan yang S9-nya itu nggak dihitung. Jadi Oke. E74-nya harus 5 tahun. Oke. Terus gaji kita itu harus 18 kali basic. Basicnya bukan yang semuanya, jadi basicnya aja gitu. Misalkan basic tahun yang tahun ini iya misalnya. tahun ini misalkan 1.900.000. sekitar 34 juta berarti ya. Oke. Itu harus penghasilan per tahun sekitar segitu selama 2 tahun. Selama 2 tahun baru bisa berubah ke F2. Oke. Nah, keuntungan F2 sendiri itu apa sih Mas Kalau sebenarnya? F2 kita bisa keluar dari pabrik. Oh. Kita bisa nyari kerja, misalkan kita main kerja di mana gitu. Boleh gitu. Nggak harus di pabrik kalau F2 itu. Bebas ya. Bebas. Mantap, Selama mantap. kita bisa menjaga poin kita, kan itu poinnya berat. Main poin berarti ya? Main poin Oke, ya, oke, oke. tetap
bisa perpanjang terus. Tapi ya itu harus penghasilan lah terutama berat. Oh iya, terus ada lagi juga yang kita harus punya harta, tapi itu dikit sih. Kalau untuk F2 itu cuma 15 juta selama 6 bulan. Oke. Jadi intinya sahabat-sahabat, buat yang pemegang E7 sendiri itu bisa perpanjang sampai 5 tahun atau bisa tak terbatas selama poin pemegang E7 itu minimal 52 poin. Dan buat yang punya keluarga di Korea harus ada jaminan 20 sampai 30 juta. Dan dari keterangan dari Mas Guntur tadi, sesudah 5 tahun kita ya dengan poin 52 tadi itu bisa berganti menjadi F2 dengan syarat gaji basic itu 18 dikali 18 kali basic yang ada di peraturan waktu itu. Jadi berapa tadi Mas? 18 kali. Kalau untuk Bukan. sekarang mungkin Totalnya, sekitar 34. Oh, Per tahun. 34 juta won per tahun. Dan dengan jaminan 15 juta selama 6 bulan. Oh ya Mas Guntur, kalau kita udah jadi pemegang E7 itu, kan katanya nggak ada pembatasan ya. Dan aku pernah dengar sekilas itu, katanya bisa dirubah visa. Itu gimana sih Mas penjelasannya? Yang tanpa pembatasan itu sebenarnya tergantung kitanya juga. Jadi kita harus memenuhi 52 poin itu. Oke, poin. Poin kan. Jadi kita harus tetap menjaga 52 poin itu Oke. 2 tahun sekali. Ya, Oh, kalau cari perpanjang 2 amannya tahun. sih untuk masuk ke KIP aja. Soalnya kalau KIP kan unlimited kan masa berlakunya. Oke, Jadi oke. kalau udah level 5 kita udah dapat 25 poin, udah aman banget. Tinggal sisanya dari gaji juga cukup, dari pengalaman juga sudah cukup gitu. Nah, untuk yang pindah visa lagi itu ada ke F2 min 99. Tapi ya syaratnya berat. Jadi harus ada kita penghasilan selama 2 tahun berturut-turut itu 18 kali basic. Selama 2 tahun Selama 2 tahun berturut-turut Oke. per tahunnya 18 kali basic. Oke. Sekitar kalau sekarang mungkin 34 juta. Oke. Selain itu kita harus KIP ya, bukan topik ya. KIP harus level 4. Minimal level oke. 4 minimal. Udah gitu kita harus ada harta berupa tabungan bisa, kontrak rumah juga bisa, 15 juta minimal sudah 6 tahun. 6 6 bulan. 6 bulan. Oke. Jadi intinya buat teman-teman pemegang visa E7 itu jangan merasa aman dulu. Karena kita perpanjangan visa itu tetap ada poinnya minimal 52. Jadi nggak ada salahnya dia buat belajar lagi. Untuk apa? Semakin kita bisa pinter bahasa Korea itu, untuk adaptasi di Korea itu lebih enak. Jadi poin 52 sambil belajar KIP, bener ya Mas Iya. ya? Terus ada kemudahan lagi kalau udah bosan jadi E7 bisa jadi F2 dengan syarat gaji basic itu dikalikan 18 kali. Dengan kata lain, Sekitar 34. kemudahan katanya selama 2 tahun itu bisa mencapai 34 juta won Per tahun. per tahun. tahunnya. Oh, per tahunnya guys, Per bukan tahunnya. 2 tahun. Bukan 2 tahun. Jadi per tahunnya 34 juta won per tahun untuk mendapatkan visa F2 itu tadi. Untuk saat ini, basic saat ini. Saat Untuk ini ya. basic yang terjadi saat ini ya, yang berlaku saat ini. Itu pun usahakan buat teman-teman itu tetap belajar dan belajar. Kalau seandainya nanti ada perubahan baru lagi, teman-teman udah siap semua. Begitu. Bener ya Mas ya? Oh iya benar. Aku lupa ngasih tahu kalau yang E7 pengen F2 itu harus E2-nya harus 5 tahun dulu. Oh, E7 harus 5 Harus 5 tahun tahun dulu. dulu. Jadi untuk lebih enaknya tinggalkan komentaran teman-teman di sini biar kita bisa menjelaskan lebih terperinci dengan catatan subscribe, like, dan di-share ya buat teman-teman yang lain bisa mengikutin kita juga. Oke, sahabat-sahabat Garuda, kiranya untuk pembahasan E7 kita kali ini aku akhirin dulu di sini. Buat sahabat-sahabat yang pengen tahu lebih lanjut, silakan komentar di bawah. Kita akan bantu menjawab satu persatu semampu kami. Dan jangan lupa ya, subscribe-nya Like-nya dan Komen dan di-share biar teman-teman yang lain bisa mengikuti
info-info dari kami. Kita pamit dulu. Bye-bye.